saya. Yesus yang memberangkati saya. Terobosan terjadi. Terobosan terjadi. Terima kasih Tuhan. Pertolongan manusia terbatas, tapi pertolongan Tuhan tidak terbatas. Kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Dan setiap orang yang berharap percaya padamu, tidak akan pernah kau permalukan ya Tuhan. Tuhan yang membela, Tuhan yang berperang ganti kami. Seperti Raja Hizkia menghadapkan semua pergumulan di hadapan Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Demikian juga kami angkat kedua tangan kami. Kami hadapkan semua hidup kami, masalah pergumulan kami. Kami percaya belalah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong kami tepat pada waktunya. Dan tidak terlambat Tuhan menolong dan membela kami. Pertolongan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kami sungguh terbukti, sungguh terbukti. Terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Katakan amin, amin, amin. Mari kita yang beri untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya bicara buat kami, sampaikan isi hatimu atas nama Yesus. Semua kita berkata amin. Beri kemuliaan bagi Raja segala Raja. Silakan duduk kembali. Saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara bahwa Sabtu depan ini tanggal 17 Agustus 2013 kita akan adakan di gereja ini jam 7 malam tepat acara hari ulang tahun RI Republik Indonesia yang ke-68. Jam 7 tepat, saya harap saudara bisa hadir, ajak teman-teman saudara, dan kita mencintai Indonesia, dan kita berdoa buat Indonesia, supaya begitu banyak jiwa-jiwa lebih lagi yang dilawat dan dijamah Tuhan. Katakan amin. Dan di acara Sabtu ini saudara juga akan ada doa pengurapan minyak. Saya percaya pengurapanlah yang akan dari Tuhan, yang akan membawa terobosan dan kemenangan. Amin. Dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan makan malam bersama. Saudara kasih Tuhan, beberapa hari-hari terakhir tidak sedikit orang yang mengeluh dan berkata, kenapa mereka hidup di sekitar keadaan yang sikap dan perkataannya selalu melemahkan iman mereka. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimanakah solusinya? Saya mau katakan buat setiap saudara, hidup ini adalah pilihan. Kata bersama saya, hidup adalah pilihan. 2, 3. Apakah saudara memilih untuk menjadi the winner atau pemenang? Ataukah saudara memilih menjadi the loser atau pecundang? Saya berdoa demi nama Tuhan, pilihlah untuk menjadi pemenang. Kata bersama saya mau jadi pemenang. 2, 3. Saya beri judul khotbah hari ini adalah pemenang kehidupan. The winner of life. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari sebuah tokoh Alkitab, sebuah peristiwa yang legendaris sekali. Kita lihat bagaimana seorang yang biasa-biasa, seorang yang tidak masuk hitungan, tapi justru ketika disertai Tuhan, maka bisa membuat sebuah perbedaan, terobosan, bahkan sebuah kemenangan bagi satu bangsa. Maka kita lihat 1 Samuel 17. Ayat 49 sampai ayat yang ke-51, saudara. Daud melawan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu atau Goliat. Si raksasa itu 3 meter lebih tingginya. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu atau Goliat dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ayat 51. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu. Lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, yaitu Goliat, maka larilah mereka.
Seseorang anak muda yang bahkan dihina oleh banyak orang, ternyata bisa muncul sebagai seorang giant killer, pembunuh raksasa. Untuk kita lebih jelas lagi, mari kita saksikan klip berikut ini. Tuhan memberkati. Not one man in Israel, Inilah Raja Saul, not one of God's people. ini Goliat yang mengejek, menantang orang Israel. Inilah Yonatan, anak Saul. I'll do it. Itulah Daud, You're no soldier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. rajanya pun menghina dia. Kamu cuman gembala. So I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? I will kill him. You'll need this. I'll be better without it. Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, Sekalipun aku berjalan dalam lembah fear kegelapan, no evil. aku tidak takut bahaya, You are with me. sebab Engkau Tuhan beserta. Thy rod and staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cup Urapan overflows. Tuhan yang membuat aku berkemenangan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Bagaimana ejekan hinaan. Israel has found a champion! Don't waste my time, little boy. You're too young to die. I will fight you! David did it. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lihatlah di antara sekian ribu pasukan Israel, hanya ada satu orang yang menjadi pemenang. Ingat saudara, dalam kehidupan kita ini, selalu akan lebih banyak pecundang atau loser dibandingkan para pemenang. Tetapi saya berdoa di antara sekian banyak orang Indonesia yang ada di kota ini, saya berdoa biarlah saya dan saudara termasuk para pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kata bersama saya pemenang bersama Tuhan. 2, 3. Nah, saudara-saudara, kita belajar apa rahasia kemenangan Daud. Kita akan belajar beberapa hal rahasia. Yang pertama, 1 Samuel 17 ayat 26 sampai 27, saudara. 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, orang-orang banyak rakyat Israel, apakah yang akan dilakukan atau diberikan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, kepada orang yang mengalahkan Goliat itu, dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin atau Goliat yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup? Ayat 27, rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan Goliat. Saudara kasih Tuhan, perhatikan, sementara ketika semua orang ketakutan melihat sebuah musuh yang besar, sebuah Goliat yang mengatakan kata-kata makian, tapi yang ajaib adalah Daud justru bertanya berkali-kali kepada orang-orang sekitarnya, hei, hadiahnya apa kalau orang yang bisa kalahkan Goliat?
Saudara kasih Tuhan, sampai pertanyaan itu diulang-ulang berkali-kali. Sampai terdengar ke telinga Raja Saul. Dan akhirnya Daud maju merebut kemenangan. Saudara kasih Tuhan, yang pertama, seorang pemenang harus bisa melihat dengan benar. Katakan bersama saya, harus bisa melihat dengan benar. 2, 3. Seorang pecundang, seorang yang kalah, hanya melihat besar dan kuatnya Goliat. Tetapi seorang pemenang, dia hanya melihat besar dan kuatnya Tuhan yang menyertai hidupnya. Terima kasih Tuhan, Daud justru melihat tantangan, ancaman Goliat bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi Daud bisa melihat dengan benar bahwa justru disitulah sebuah opportunity, sebuah kesempatan, datangnya sebuah promosi. Dan rakyat berkali-kali berkata kepada Daud, orang yang bisa kalahkan Goliat akan bebas pajak seluruh keluarganya, akan dinikahkan dengan anak putri Raja Saul, dan yang ketiga akan mendapat kekayaan yang besar. Saudara kasih Tuhan, orang-orang yang kalah melihatnya selalu yang salah. Tapi orang-orang pemenang adalah orang yang selalu bisa melihat apa yang benar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, hati-hati. Segala sesuatu dalam hidup ini bergantung dari cara pandang kita. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara untuk coba menebak. Dan saya harap saudara-saudara nggak usah malu, Anda teriak saja kira-kira tebakan saudara apa. Salah pun tidak masalah, benar pun juga tidak masalah. Nah, coba kita tes bagaimana penglihatan kita. Nah, menurut saudara ini gambar apa? Hah? Ya memang kulit, saudara. Tapi kulitnya apa kira-kira? Hah? Menurut saudara apa? Lihat berikutnya, gambar berikutnya adalah kulit apa? Nah, kulit gajah, saudara. Ya. Oke, yang tadi bilang gajah betul. Yang bilang semut ya, hati-hati, saudara. Ya, apalagi saudara? Ini kira-kira menurut saudara apa? Gambar apa? Hah? Badak? Mari kita lihat, kulit apa ini? Nah, jangan kau bilang badak, saudaraku. Orang tua. Nah, menurut saudara ini kulit apa? Ini apa? Hah? Hah? Mari kita lihat berikutnya, gambar apa? Nah, ikan, saudara ya. Kapten Nemo ya. Toh. Nah, berikutnya ini gambar apa kira-kira? Halo, ngomong aja. Nggak salah kok. Halo, kira-kira gambar apa? Hah? Gambar apa? Mari kita lihat gambar apakah ini? Iya, mobil saudara. Nah lihat, semua itu dari cara pandang. Kalau kita sudah memandang salah dalam hidup ini, selama-lamanya kita akan jadi orang kalah. Tapi seorang pemenang adalah orang yang bisa memandang, bisa melihat dengan benar. Yang mengerti, katakan amin. Ada 2 orang gembala sapi, saudara-saudara. Lalu yang pertama bilang sama temannya, sapi kita ini dua-dua ini nggak bisa dibedakan loh, susah membedakan. Kenapa? Kata temannya, iya. Coba kalau kita lihat dari depan, 2 sapi mereka, masing-masing punya 1 sapi. Dilihat iya, mirip ya. Bagaimana cara bisa membedakan? Nanti jangan-jangan ketukar ya. Lalu apa yang terjadi saudara? Maka si gembala yang pertama usul, yuk kita gini aja. Kamu potong setengah telinga daripada sapimu. Supaya kita bisa membedakan mana sapiku dan sapimu. Oh benar juga ya, usul yang baik. Maka gembala yang kedua memotong separuh daripada telinga sapinya. Lalu mereka berkata, wah sekarang sudah pasti bisa dibedakan. Nggak bakal pernah ketukar lagi. Tapi tiba-tiba gembala yang kedua berkata, loh lah tapi kok susah ya membedakan kalau dilihat dari belakang. Kok susah membedakan, hampir mirip kedua sapi kita kalau dari belakang. Iya bagaimana ya cara membedakan? Lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Maka si gembala yang kedua berkata, tadi kan aku sudah potong separuh dari telinga sapiku. Sehingga dari depan berbeda. Nah dari belakang sekarang sama. Gini aja, kamu potong sekarang ekor daripada sapimu, 1. Sehingga akhirnya beda dari belakang. Oh benar juga kata gembala yang pertama. Lalu dipotonglah ekor yang daripada sapi milik gembala pertama.
Setelah itu mereka ketawa, wow, sekarang sudah beda dari depan dan belakang. Nggak mungkin bisa dibedakan lagi, nggak mungkin ketukar lagi. Lalu apa itu saudara? Kedua-duanya senang dan kata, gimana ya? Bener-bener nggak? Sapi kita sudah berbeda. Coba kita tes dulu. Jangan cuman kita dong. Kita tanya sama orang lain. Apakah mereka bisa membedakan kedua sapi kita? Oh ya bener-bener. Wah itu ada anak SD, anak kecil lewat. Gini aja, kita panggil dia, kita tanya sama anak SD itu, bisa nggak membedakan kedua sapi kita? Oh bener juga ya. Kalau anak kecil bisa membedakan, apalagi orang besar pasti bisa tahu. Ya. Lalu dipanggil, nak, sini nak. Ya om, kamu bisa nggak bedain kedua sapi om ini? Ya berdua, bisa nggak? Ya jelas bisa dong om, kata si anak SD. Loh, dari mana kamu bisa membedakan? Lah yang jelas om, yang satu warnanya sapinya putih, yang satunya coklat. Ya jelas beda, saudara. Nah menurut Anda yang bodoh yang mana, saudara itu? Nah gembala ini saudara, jelas tidak melihat perbedaan yang jelas. Nah mari kita belajar dalam hidup ini. Orang-orang pecundang selalu melihat sisi-sisi yang salah, yang negatif, yang jelek. Kalau lihat bunga mawar yang indah, seorang pemenang selalu lihat indahnya bunga. Tapi orang yang gagal selalu lihat apa? Durinya yang menyakitkan. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar melihat bahwa kalau masalah kita besar, percayalah berarti ada berkat besar di balik masalah tersebut. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan Daud melihat sebuah kesempatan besar, sebuah Tuhan yang besar, yang lebih besar daripada Goliat menyertai hidupnya. Yang kedua saudara-saudara, apa rahasia kemenangan Daud? Tidak hanya seorang pemenang harus mempunyai penglihatan yang benar, tapi yang kedua, lihat ayat yang ke-37 dari 1 Samuel 17. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Lihat, dia juga Tuhan Yehova yang kita sembah dalam nama Yesus akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara kasih Tuhan, seorang pemenang yang kedua harus bisa berharap dengan benar. Daud tidak mengharapkan yaitu kekuatannya sendiri, kepandaiannya sendiri. Bahkan ketika Saul memberikan perlengkapan senjatanya, Daud sadar bahwa itu bukanlah andalannya. Seorang pemenang selalu berharap kepada kekuatan Tuhan, selalu berharap kepada janji-janji Tuhan yang mengerti kata amin. Tetapi seorang pecundang selalu berharap kepada kekuatan manusia dan fasilitas-fasilitas yang ada. Saya mau beritahu sama saudara, saudara akan kecewa dan engkau akan bisa mengalami kerugian kalau engkau hanya andalkan hidupmu kepada manusia. Kenapa? Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Tapi firman berjanji, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengerti kata haleluya. Saudara kasih Tuhan, hidup memang tidak mudah, tapi percayalah bersama Tuhan hidup akan indah, yang mengerti kata amin. Memang keadaan ekonomi tidak semakin baik, di mana-mana goncangan bisa terjadi. Tapi kalau Anda percaya dan berharap kepada Tuhan, Dia adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya mendengar bahwa dolar sekarang menguat dibanding rupiah. Rupiah sudah merosot, sudah tembus 10.000 ya rupiah berbanding $1 Amerika. Anda tahu kita yang di Amerika, orang Indonesia, kalau kirim ke Indonesia, kita malah bahagia. Uangnya akan jauh lebih banyak. Tapi Anda tahu itu berarti sebetulnya di Indonesia akan harga-harga barang akan naik lagi. Dan juga BBM yang naik dan sebagainya. Tapi saudara, walaupun hidup penuh tantangan, tapi percayalah, tetap haraplah pada Tuhan.
firman berjanji tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah dipermalukan orang yang berharap pada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, lihat di Indonesia sekarang saya mendengar, ya kan, biaya hidupnya semakin tinggi. Apartemen di Jakarta saja 1 kamar studio hanya dengan 1 kamar mandi dan dapur kecil, saudara, itu rata-rata sudah minimal 1 miliar, ya kan? Belum lagi biaya makan, saudara, ya kan? Saya masih ingat, saya makan dengan supir yang mengantar, makan di, saudara, makanan Padang, saudara, rumah makan Padang di tepi jalan, ya, tidak terlalu mewah, saudara, sederhana sekali. Hanya berdua makan sudah habis 200.000 rupiah, hampir 20 dolar Amerika, saudara. Padahal Anda tahu di Indonesia income-nya seperti itu. Tapi mari kita belajar, tetap kondisi ekonomi kayak apapun, Tuhan kalau kita andalkan, Dia akan memberkati kita dan buat terobosan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ada orang Indonesia kadang-kadang anak Tuhan, kalau gantungannya, harapannya bukan sama Tuhan, itu akibatnya bisa goyah. Katanya begini, saudara, orang-orang Kristen di Indonesia itu kalau mereka nyanyi lagu rohani, tergantung dari bulan berapa, minggu keberapa mereka nyanyi. Katanya. Karena gini, saudara, kalau kita di sini kan gajiannya seminggu sekali, saudara. Tapi kalau Anda tahu di Indonesia kan gajiannya masih selalu apa? Di awal bulan, sebulan sekali. Nah, katanya orang Kristen di Indonesia nyanyinya tergantung minggu keberapa. Kalau minggu pertama baru terima gaji, nyanyinya sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kenapa? Minggu pertama. Katanya minggu kedua, waktu gaji masih cukup, nyanyinya adalah bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Tapi minggu ketiga lagunya sudah berubah. Gaji mulai menipis, lalu nyanyinya begini, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sambil lihat dompetnya, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tapi kalau minggu keempat, lagunya berubah lagi. Mataku tertuju padamu. Bukan cuma pandang atas, juga pandang dompetnya, saudaraku. Ya, atau segenap hidupku ku serahkan padamu. Sambil wajahnya sedih, kenapa? Duit sudah habis, saudara. Minggu kelima, lagunya berubah lagi. Tidak lagi memandang ke atas, tapi memandang ke kanan, ke kiri, sambil menyanyikan begini, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, kau saudaraku, kau sahabatku. Tolong utangin dong. Itu katanya begitu, saudara. Tapi saya berdoa biar di tempat ini dan semua kita terus berharaplah kepada Tuhan, dan kita akan lihat pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa rahasia kemenangan Daud? Yang ketiga, saudara, tidak hanya dia bisa melihat dengan benar, tidak hanya dia berharap dengan benar, tapi yang ketiga, 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat mengalahkan orang Filistin itu, Goliat, untuk melawan dia. Lihat, sudah divonis oleh pemimpin yang nggak mungkin. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi lihat, di tengah-tengah kata-kata penghakiman seperti itu, apa jawaban Daud? Ayat 37 lompat. Mari kita lihat ayat 37, mari baca sama-sama yuk. 2, 3. Pula kata Daud keras, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga Tuhan akan apa? Melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara,
Si Raja Saul sudah berkata, tidak mungkin engkau bisa menang. Ada banyak orang-orang sekitar saudara berkata, nggak mungkin kamu bisa berhasil di Amerika. Ada banyak orang mungkin berkata, engkau nggak punya kelebihan apa-apa, engkau nggak mungkin bisa sukses. Tapi saya mau beritahu sama saudara-saudara, seorang pecundang akan mendengar kata-kata yang negatif itu dan membuat patah semangat karena dia izinkan perkataan negatif itu menghancurkan hidup dan semangatnya. Tetapi saudara, yang ketiga, seorang pemenang harus bisa mendengar dengan benar. Kalau kita mau jadi pemenang, kita akan semakin bersemangat ketika banyak orang berkata, kamu gak akan sukses. Karena kita tidak izinkan kata-kata itu menghancurkan hidup kita. Tetapi kita percaya janji Tuhan dan kita hanya mendengarkan apa yang Tuhan katakan, dan percayalah hidup kita pasti akan jadi berhasil. Katakan amin. Sudah ingat dalam 1 Petrus dikatakan, Petrus berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Untuk apa? Mau mengalahkan umat pilihannya. Anda tahu apa sih tujuan singa mengaum? Aum. Anda tahu tujuannya apa? Cuman satu. Membuat suara itu masuk ke telinga daripada musuh-musuhnya. Dan membuat suara auman singa itu menjadikan musuhnya ketakutan, terintimidasi, gemetar, walaupun belum lari dari singa. Sudah tahu? Iblis juga sama. Iblis sering kali pakai orang-orang sekitar saudara. Lihat di tempat kerjaan saudara. Lihat di rumah saudara, terlalu banyak orang ngomong negatif, ngomong yang jelek, ngomong dengan kepahitan, ngomong dengan yang semua yang tidak bagus. Pertanyaannya, apakah kau izinkan kata-kata itu masuk ke dalam pikiran dan hatimu dan menghancurkan hidupmu sendiri? Saya berdoa di dalam nama Yesus, jadilah seperti Daud yang tidak terganggu oleh perkataan negatif dari saudara-saudaranya, dari suara orang rakyat banyak, dari rajanya, bahkan musuhnya. Karena Daud hanya mendengar dengan benar. Dia dengar apa yang Tuhan katakan. Katakan amin, saudara. Saudara, kalau Anda lihat dalam Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3, ada pesan Tuhan kepada 7 gerejanya, 7 jemaatnya di akhir zaman. Dan yang menarik, di akhir daripada setiap pesan Yesus kepada 7 gerejanya, Yesus selalu bilang begini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Diulang 7 kali. Dan setelah bicara tentang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh Kudus katakan, selalu diikutin kalimat, barang siapa menang. Barang siapa menang. Barang siapa menang 7 kali. Artinya saudara, kalau saudara dan saya mau jadi pemenang, kita harus punya filter di telinga kita. Katakan amin saudara. Enggak semua kata-kata itu harus kita masukkan. Kalau sampah, kalau kata-kata negatif, tolak buang. Dan Anda hanya dengar apa yang positif dan suara Tuhan. Dan itulah yang menjadikan kita sebagai pemenang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, yang keempat sekarang. Apa rahasia kemenangan Daud? Lihat 1 Samuel 17 ayat 46. 1 Samuel 17 ayat 46. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Daud berkata di depan Goliat. Ayo semua berkata, 2, 3. Hari ini juga. Ulang lagi 2, 3. Ya, bukan besok. Tapi kapan? Kata bersama kapan? Kata bersama saya hari ini juga. Kata bersama saya hari ini juga. Amin. Baca 2, 3. Hari ini juga apa? Tuhan akan menyerahkan engkau, Goliat musuh kita, ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga. Kata bersama saya hari ini juga. 2, 3. Bukan besok. Kata bersama-sama bukan besok. Lihat sebelah kanan kiri katakan bukan besok. Tapi kapan? Kapan? Kata bersama saya, hari ini juga.
Ya, apa? Sudah baca selanjutnya. 2, 3. Aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu. Baca 2, 3. Bahwa Israel, kita anak-anak Tuhan, mempunyai apa? Punya Allah, Yehova, Yesus Allah yang hidup. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, inilah rahasia kemenangan Daud. Yang keempat, seorang pemenang harus bisa berkata-kata dengan benar. Tahukah saudara bahwa perkataan kita adalah masa depan kita? Seorang pecundang, perkataannya selalu melemahkan orang lain. Perkataannya selalu negatif dan melemahkan dirinya sendiri. Tapi Daud seorang pemenang. Dia berkata di depan Goliat, hari ini juga, nggak tunggu besok, nggak tunggu nanti, hari ini juga Tuhan memberikan kemenangan atas engkau. Dan akhirnya seperti apa yang Daud ucapkan, itu yang terjadi. Saudara kasih Tuhan, ucapkan senantiasa janji-janji kemenangan Tuhan, maka itu akan terjadi. Katakan amin. Saudara, sekian tahun saya sering kali khotbah tentang hamba yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Selalu kemudian kita berpikir memfokus kepada hamba yang 1 talenta. Nasibnya jelek, nasibnya tragis. Cuman punya 1 malah diambil, akhirnya diberikan kepada hamba yang dapat 10. Bahkan akhirnya hamba yang dapat 1 ini bukan cuman hilang talentanya, tapi malah dimasukkan ke dalam yaitu tempat penyiksaan. Dulu saya selalu berkhotbah karena hamba yang 1 talenta ini malas. Dia tidak mau kerja, dia malas, tidak mau kembangkan talentanya. Sampai beberapa hari yang lalu Tuhan bukakan kepada saya. Bukan cuman karena dia malas, makanya nasibnya jelek. Tapi Anda tahu, baca nanti di Alkitab. Ternyata waktu dia ketemu dengan tuannya, hamba yang dapat 1 talenta bilang gini, Tuhan ini memang kejam. Aku takut sama Tuhan. Tuhan seringkali menuai di tempat di mana Tuhan tidak pernah menabur. Tuhan kejam. Anda tahu apa yang terjadi? Tuannya bilang begini, aku akan menghakimi engkau seperti perkataanmu. Karena engkau berkata aku kejam, karena engkau berkata seperti itu akan terjadi. Lalu talenta yang cuma 1 diambil. Kenapa? Seperti yang engkau ucapkan sendiri. Hati-hati. Tuhan akan menghakimi. Tuhan akan mengerjakan seperti ucapanmu sendiri. Bilangan 14 berkata, apa yang kau ucapkan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan kerjakan. Itu sebabnya seorang pemenang harus berkata-kata dengan benar. Perkatakanlah kata-kata iman, perkatakanlah kata-kata pujian, perkatakanlah kata-kata berkat. Supaya apa? Supaya betul-betul seperti ucapan kita, itu yang Tuhan kerjakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Maaf, kenapa seringkali kita nggak ngalami pemulihan? Kita sendiri yang mengucapkan kutuk. Kita sendiri yang mengucapkan yang selalu negatif. Berapa banyak di gereja selalu disuarakan suara kemenangan, suara yang membangkitkan iman. Tapi berapa banyak orang di luar, begitu keluar, perkataannya sudah negatif. Ketemu sama temannya, apa kabarnya? Pancetai. Do you know pancetai? Tetap saja. Maka keadaannya tetap aja. Utang dari dulu nggak lunas-lunas. Kenapa? Seperti yang kau katakan. Ayo ucapkan bersama saya sekarang. Saya bebas utang. Kata bersama saya, hari ini juga. Saya bebas utang. Ada yang nggak berani ngomong tuh? Masa sih mas? Nggak jadi saudara. Ayo ucapkan sama-sama. 2, 3. Hari ini juga bebas utang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ngomong yang baik. Ngomong yang memberkati. Stop. Mulai sekarang katakan, papa tambah so cute. Tambah diberkati.
tambah makmur, biar tambah mengkilat, tapi penuh kemuliaan Tuhan. Duitnya banyak, tambah sabar, sehat, makmur, diberkati. Maka jadilah suami-suami yang diberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak-bapak juga sama, jangan ngutukin terus. Dasar isi cerewet, cerewet, cerewet. Makanya tidak beda dari pendiam istri kita berubah jadi cerewet. Sampai tidur aja masih buka mulutnya. Kenapa? Kita yang ngutuki sendiri. Hai orang tua, jangan lagi kau utuki anakmu. Dan berkata, dasar anak nakal kayak setan. Kalau anaknya kayak setan, bapak ibunya rajanya setan. Stop dalam nama Yesus. Kata bersama saya diberkati Tuhan. Kata bersama saya berhasil. Kata bersama saya diberkati Tuhan. Amin, saudara. Saudara, kita belajar ucapkan yang positif. Selasa lalu, selesai som, saya pulang ke rumah, lagi kerjakan, siapkan firman, jam 10 malam kurang lebih. Saya terima BB, dan ternyata seorang pengurus ya dari gereja yang di Makassar, ujung pandang, Sulawesi yang dulu saya pernah gembalakan. Dan mereka berkata, "Shalom Pak, apa kabar?" Wah, tumben saya bilang. Dan berkata, "Pak, kami sekarang lagi ada di New York." Kok enggak ngasih kabar? Iya Pak, maaf. Kami enggak mau ngerepotkan Pak Lukas. Dan kemudian tanya nomor telepon saya, lalu mereka telepon, ngobrol sebentar, saudara. Dan akhirnya sempat kami ketemu Rabunya. Dan dia bilang begini, "Pak, maaf kami sebenarnya enggak mau repotin. Tapi ketika malam Selasa itu lagi suami saya mandi di hotel Pak. Tiba-tiba lagi mandi, langsung dia berkata, 'Ingat Pak Lukas.'" Puji Tuhan kalau masih ingat saya, saudara. Itu, "Telepon Pak Lukas," katanya. "Ayo kalau bisa ketemu." Dan Anda tahu saudara, kenapa saya tanya? Karena dia bilang begini, "Pak, masih ingat nggak?" "Ingat apa?" "Beberapa saat yang lalu, tahun lalu kalau nggak salah. Waktu Pak Lukas khotbah di Makassar, dan kemudian waktu nginep di rumah kami." Oh ya. Rumahnya selalu ingat saudara. Anak saya Yuda ingat, kenapa? Itu rumah megahnya luar biasa. Anda tahu saudara, sampai pintunya, kusen dan pintunya tingginya aja dari sini sampai ke atas saudara. Saya pikir ini yang tinggal Goliat atau apa saudara. Tinggi saudara ya, megah saudara pokoknya. Waduh, ceilingnya, plafonnya tinggi sekali saudara. Dan Anda tahu saudara, padahal maaf, dulu mereka adalah pengusaha yang zaman saya mengembalakan, pengusaha jual kain di pasar di Makassar saudara. Dan tidak terlalu berhasil. Tapi ternyata hari ini mereka sangat-sangat diberkati Tuhan. Dan mereka berkata, "Pak, masih ingat gak? Waktu kami pulang antar ke airport Makassar." "Oh ya, kenapa?" "Kan Pak Lukas doakin kami. Dan Pak Lukas bernubuat." Waduh, saya berkata kalau saya bernubuat itu seringkali apa yang Tuhan ngomong, saya ucapin tapi saya lupa. Ya, saya ingat kami percaya Pak Lukas mungkin lupa. Tapi kami gak lupa. Nah, yang dinubuatin, yang terima gak boleh lupa. Imani. Apa? Saya tanya. Dia begini, "Pak, waktu itu kan Pak Lukas ngomong gini. Tidak lama lagi Tuhan akan percayakan properti di luar negeri." Dan waktu kami dengar itu, kami kaget juga di hati. Kami cuman ameni aja. "Oh ya, terus apa yang terjadi?" "Pak, Tuhan genapi loh Pak." Makanya waktu suami saya lagi mandi, ya di New York, di hotel, dia langsung ingat, telepon Pak Lukas. Kenapa? Karena kemarin sebelumnya, kami baru dari Seattle, Washington. Anak kami sekolah di sana 2 tahun. Dan ternyata Pak, kemarin kami sudah deal, kami beli properti di Amerika, di Seattle, Washington, 750.000 US dollar lebih. Dan kami ingat, ternyata nubuatan itu digenapi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan itu. Wah, saya berkata, Tuhan baik ya. Lalu mereka cerita lagi, dan ternyata, "Pak, juga banyak mujizat loh Pak, saya alami, kami alami." "Oh ya, kenapa?" "Pak kan tahu rumah yang kami tinggal, kami pernah ceritakan kan, nggak mungkin sebetulnya kami bisa punya rumah itu." "Ya. Tapi Pak, ingat gak rumah tanah di sebelah rumah kami?" "Waduh, ya enggak ingat." "Kenapa?" "Pak, tahu nggak? Itu tanah cukup besar dan ada beberapa pohon mangganya." "Oh ya, terus?" "Waktu mangganya berbuah, wih, kelihatannya bagus sekali buahnya. Saya dari jendela kamar kami berdua lihat, saya istrinya pingin makan buah itu." "Oh ya, terus?" "Minta dong." "Nggak berani Pak." "Lu kenapa?" "Yang punya Pak Haji." Ya toh? "Terus apa yang kalian lakukan?" Lalu mereka bilang, "Kami dari kamar tiap hari selesai doa sama-sama keluarga, kami akhirnya ucapkan dalam nama Yesus,
Itu pohon mangga, sekalian buahnya dan pohonnya sama tanahnya, dalam nama Yesus akan jadi milik kami. Dalam nama Yesus. Tiap hari diucapin, saudara. Dalam nama Yesus. Jadi kami beli, punya kami. Diucapin kayak orang gila, katanya saudaraku. Anda tahu saudara, dari kuasa perkataan, tiba-tiba dia bilang, ternyata Pak, karena saya sungkan untuk minta buah mangganya. Tiba-tiba satu hari pembantu itu dengar, pemiliknya itu nggak tahu gimana lagi berantem sama istrinya, teriak-teriak, oh sudahlah, kita jual aja rumah dan tanah ini, karena kita sudah tua, nanti kalau kita mati, jangan-jangan anak kita rebutan warisan, jadi sebelum mati, kita bagi warisan buat anak-anak kita. Nah, pembantu saya dengar Pak, lalu memberitahu saya, kami segera jumpai, ternyata ditolak. Enggak, kami enggak mau jual sama kalian. Kenapa? Karena mereka pikir kami bukan sesama mereka. Mereka akhirnya deal dengan haji yang lain, sudah jabat tangan Pak. Itu berarti kalau orang Makassar kalau sudah jabat tangan, berarti sudah komitmen, sudah pasti transaksi. Enggak taunya Pak, kami tetap doa ucapkan dalam nama Yesus. Tanah itu jadi milik kami untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Pak Haji yang mau beli bulet terus. Berkali-kali janjian ketemu notaris, batal selalu dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba satu hari Pak, saya pagi masih pakai daster. Saya habis ucapkan dalam nama Yesus. Saya kemudian tiba-tiba ada dorongan melangkah dengan iman. Saya jalan Pak, waktu jalan Pak ketemu sama ibu hajinya, pemiliknya. Terus saya ngobrol-ngobrol sama ibu haji. Ibu hajinya ketawa-ketawa seneng, langsung salaman. Jadi saya beli Pak. Hanya beberapa hari saja lunas semua, beres dalam anugerah Tuhan. Sampai notarisnya berkata setelah saya ceritain, gara-gara ibu ini pingin makan buahnya mangga, seakar-akarnya sekarang sudah punyanya ibu. Dan ibu ini berkata, Tuhan ajaib Pak, sekarang di tanah itu kami lagi bangun. Oh ya, bangun apa? Lagi bangun hotel bintang ya. Dan kami kalau selesai, kalau Pak Lukas ke Makassar, silakan tinggal di hotel kami. Dan kami siapkan kamar suite untuk Pak Lukas. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lalu saya berkata, ibu kok hebat, punya apa, bisa ngomong kayak begitu bertahun-tahun tentang tanah sebelah. Loh, kan Pak Lukas yang ngajarin. Loh, kapan? Tahun 97. Ucapkan, terjadi dalam nama Yesus. Ayo hari ini, apapun keadaanmu, ucapkan, saya diberkati. Loh, enggak percaya. Dia ngomong gini, puasi lah, jadi puasi semua. Yang ngomong dalam nama Yesus, saya diberkati. Saya sukses. Lihat dompet kosong. Jangan begini. Kau saudaraku, kau saudari, enggak jadi apa-apa. Ayo pegang dompet masing-masing. Pegang dompet masing-masing. Loh, enggak apa dompet? Enggak siap jadi konglomerat. Pegang dompet masing-masing. Ayo, pegang dompet masing-masing. Kata bersama-sama di dalam nama Yesus. Dompet ini akan meluber dengan uang, berkat, berkelimpahan. Tepuk dompet saudara, tepuk dompet. Bukan tepuk tangan, tepuk dompet. Amin. Ya kan? Amin. Ya kan? Di luar biar orang ngomong. Ya toh. Ngapain ke gereja Betani? Gerejanya orang kaya. Loh, gak usah marah. Amini semua kita jadi orang kaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemudian. Amin. Amin. Oh, gereja Betani gerejanya orang kaya karena banyak pengusahanya. Lu amin. Semua nanti ibu-ibu ai punya usaha sendiri. Ekspor apa? Bacang sampai ke Afrika. Lu gak ada yang musel ya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ucapkan. Lihat, Yesus berkata, kalau engkau berkata kepada gunung itu pindah, dia baru pindah. Jadi kalau saudara tidak pernah ngomong sama masalah saudara, sama Goliat saudara, untuk pergi, tidak bakal pergi. Cuman ketawa, hehehe, gitu aja. Tapi Anda ucapkan. Ayo, mungkin ada orang lagi mulai ragu, lagi ngomong, mana ya yang Obama, imigrasi mana ya? Lah, jangan ngomong gitu. Ngomong, jadi dalam nama Yesus. Kata bersama, jadi dalam nama Yesus. Amin. Ucapkan. Bila perlu saudara, cari green card. Cari di internet, fotonya green card. Udah ada, amin. Cari fotonya paspor Amerika. Amin. Terus fotonya orang itu, ganti foto saudara sendiri. Tapi jangan dicetak, kemudian nanti ngomong Pak Lukas suruh buat palsu. Udah. Gitu. Cetak yang lebar, besar, ganti foto saudara, nama saudara, tempelin di tembok. Tiap hari ucapin dalam nama Yesus.
Aku pasti punya green card. Nanti imigrasi Amerika minimal menyasar 1 green card atau paspor Amerika untuk aku. Cuman amin aja lo gak berani kan? Katakan amin. Yang belum punya jodoh, cari foto. Ngomong dalam nama Yesus. Tapi ingat ya, jangan foto isi saya. Amin. Jadi milik saya. Jadi milik saya. Tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang kelima sekarang. Apa rahasia kemenangan Daud? Lihat ayat 32. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati, kecut hati, atau menjadi khawatir, ketakutan karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Yang kelima, seorang pemenang harus bisa bersikap dengan benar. Kata bersama saya, bersikap dengan benar. 2, 3. Seorang loser, pecundang, selalu takut, kecewa, marah, mundur ketika keadaan menjadi sulit. Tetapi justru seorang pemenang, ketika keadaan semakin sulit, maka dia semakin beriman. Tidak tawar hati, tidak kecut hati, tidak kecewa. Dia akan terus sabar, terus maju. Dan dia percaya Tuhan yang akan menyertai dan terus akan membuat dia berhasil. Katakan amin. Saudara, milikilah sikap seorang pemenang. Banyak orang kalah. Kenapa? Karena dia tidak punya sikap seorang pemenang. Saudara-saudara, ada teman yang bilang begini. Bedanya pemain basket Amerika NBA dengan Indonesia, Anda tahu bedanya apa? Saudara, mentalnya katanya, sikapnya, attitude-nya. Saudara lihat, pemain basket NBA Amerika, justru di menit-menit terakhir, itu kata teman menunjukkan karakter seorang pemenang, mental seorang pemenang. Anda tahu, kalau di Indonesia justru menit-menit terakhir, saudara, lihat skornya kalah, malah panik, ketakutan, dan akhirnya marah, emosi, ganggu yang lain. Tapi Anda lihat orang NBA Amerika, justru di menit-menit terakhir, kurang 2 menit atau 1 menit, justru dia tidak tunjukkan karakter grogi atau ketakutan. Tapi dengan cantik dia bermain. Dan di detik-detik terakhir, dia masukkan bola itu ke lubang lawan. Dan tiba-tiba skor berubah, dia jadi pemenang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Saudara, ada teman di Pontianak cerita, Kalimantan. Orang Pontianak kalau mau mancing kepiting, dia nggak perlu pakai umpan ayam atau umpan daging. Tapi dia cuma ambil yaitu saudara tali dan kemudian dikasih batu. Dan dia pergi ke sungai, lalu ketika dia lihat ada kepiting, apa yang dia lakukan? Dia masukkan tali dan batu itu pelan-pelan. Dan kemudian mendekati kepiting. Dan dia goyang sedikit batu itu mengenai tubuhnya. Anda tahu kepiting itu tidak malah pergi menghindar, tidak. Tapi kena duk, kepiting itu tambah marah. Kena duk, marah. Akhirnya itu talinya dijepit sama kepiting. Lalu si pemancing dengan gampang angkat pelan-pelan ke atas. Dan setelah itu ditaruh di mana? Di baskom. Baskomnya pun katanya nggak perlu ditutupin sama tutupan. Loh, apa nggak lari? Katanya nggak mungkin lari. Kenapa, saudara? Kepiting yang lagi marah sudah diangkat ke atas, kemudian dimasukkan baskom, ya kan? Nah, tanpa ditutup. Apakah lari? Tidak. Kenapa? Katanya begini. Karena kepiting-kepiting yang ada, begitu lihat satu temannya kepiting sudah mulai merangkak ke atas mau keluar, mereka tidak akan pernah berhasil keluar. Kenapa? Kepiting yang dibawanya tarik lagi ke bawah. Berkali-kali ada yang mau naik, mau lolos, tarik lagi sama temannya sendiri. Ada yang mau keluar lagi, ditarik lagi. Kan mirip kayak orang Indonesia. Sih? Lihat orang lain berhasil, ya kan? Malah pingin jatuhkan, narik ke bawah, ya kan? Ngomong yang jelek-jelek dan sebagainya. Kita nggak perlu emosi, kita nggak perlu marah. Tunjukkan sikap seorang pemenang dan engkau betul-betul akan jadi pemenang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Yang keenam, yang terakhir. Apa rahasia kemenangan Daud? Ayat 40.
1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Tongkat bicara otoritas dari Tuhan. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Lihat, demikianlah ia mendekati orang Filistin atau Goliat itu. Sekarang lompat ayat 48 sampai 49. Ketika orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam tembus masuk ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Sudah lihat, tidak hanya seorang pemenang harus bisa melihat dengan benar, tidak hanya dia harus berharap dengan benar, mendengar dengan benar, berkata-kata dengan benar, bersikap dengan benar, tapi yang keenam, yang terakhir, seorang pemenang harus bertindak dengan benar. Lihat bagaimana Daud, dia berperang dengan keberanian, dia bertindak dengan hikmat. Dia ambil batu itu dan kemudian dia ambil tongkat otoritas dari Tuhan dan dia habisi musuhnya Goliat. Seorang pecundang seringkali menyerah kalah sebelum dia rebut kemenangan. Tapi seorang pemenang, dia harus tahu apa yang harus dia kerjakan, bahwa bersama dengan Tuhan jalan yang tertutup pun bisa dibuka oleh Tuhan, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa kesimpulannya? Yang pertama, seorang pemenang harus bisa melihat dengan benar, bisa berharap dengan benar, bisa mendengar dengan benar, berkata-kata dengan benar, bersikap dengan benar, dan bertindak dengan benar. Tutup Alkitab saudara, biarlah setiap kita tidak memilih jadi orang yang kalah. Pilihlah jadi pemenang bersama Tuhan. Saya percaya ada banyak situasi dan keadaan di sekitar kita yang berusaha narik kita ke bawah, tapi jadilah pemenang. Siapa mau jadi pemenang? Angkat tangan. Tepuk tangan yang